Oke, bisa mulai. Oke. Gua kasih aba-aba nggak ada yang di ngerti Oke. sama si Eman. Nabuk udah, Belum. jempol udah, harus Belum ya? Nggak ada tanda recording. udah aku pakai screen record bawaan laptop. Oke, oke. 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 Halo semuanya. Jadi ini Kami otomatis dari kelompok pendekatan gua sebagai 15 editor akan video udah. mempresentasikan tentang fungsi Ini tinggal gua topografi potong aja kalkulus depannya sih. atau topografik akuarium. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Noel dari CFP. Ada ada anggota saya yaitu Samuel Setiawan dari Prodi IPDA, ada Dendi Joshua Prodi IPDA, ada Daniel Aris dari Prodi IPDA, ada Konatanael Prodi IPDA, ada Paul Christopher Prodi IPDA, ada Rafael Prodi IPDA, dan ada Joseph Prodi AI. Tadi urutannya pada inget nggak lagi? Udah. Oke, Rafael. Aduh, masih. Dalam kriteria topografi, yang pertama, topografi daratan tersebut seragam di sepanjang sub Y. Artinya ketinggian daratan di akuarium tersebut hanya berubah di sepanjang sub X. Yang kedua, tidak ada patahan topografi daratan di sepanjang sub X. Artinya jika topografi tersebut digambar ke dalam sub fungsi dan X. Topografi tersebut membentuk fungsi yang kontinu sepanjang interval X dari 0 sampai 200. Terus yang ketiga, ketinggian daratan di dalam akuarium tersebut tidak boleh melebihi apa. The message from the gods has been conveyed. Terus yang keempat, Dokter Kavin ingin memelihara kura-kura dalam akuarium tersebut. Oleh sebab itu, ia menginginkan Ini ada kayaknya tempat mic-nya on dua deh. buah bukit Ntar yang tidak jangan terendam oleh berisik. air agar tidak agar di kura-kura bisa bisa di darat. Terus yang kelima, kriteria di atas mengakibatkan adanya 3 daerah perairan yang terpisah. Dokter Kavin menginginkan agar ketinggian di air di semua danau tersebut sama tingginya. Terus yang keenam, Dokter Kavin ingin menjaga agar total volume Ini air lebih di lancar sih dalam daripada akuarium yang tadi, itu tersebut tepat pianis. sebesar 200 liter hanya. Bukan jomnya Eman soalnya. Yeah. Terus kriteria tambahan ada 4. Yang pertama, Dokter Kavin menghendaki setidaknya terdapat 3 bukit Jawa di bawah permukaan air. Terus dia juga menghendaki volume air di ketiga danau dalam akuarium tersebut serta mungkin. Terus yang ketiga, total panjang interval di mana fungsi topografi menyembul keluar dari permukaan air diharapkan sebesar-besarnya, sehingga memberikan ruang gerak yang cukup untuk kura-kura di bagian daratan. Terus yang terakhir, volume total daratan di akuarium tersebut diharapkan sekecil-kecilnya. Selanjutnya, topografi. Untuk fungsi topografi, kelompok kami menggunakan 3 fungsi untuk 3 interval X dari 0 sampai 200, yaitu 60 0,06 X tambah 20 untuk interval 0 sampai 50 pi per 3, 12 0,3 X tambah 20 untuk interval 50 pi per 3 sampai 140 pi per 3, dan 60 0,06 X tambah 12 pi per 10 tambah 20 untuk interval 140 pi per 3 sampai 200. Di gambar ini terdapat pembagian daerah untuk topografi akuarium kelompok kami. Daerah yang diarsir berwarna biru merupakan daerah air, dan daerah yang diarsir berwarna hijau merupakan daerah gunung. Selanjutnya, ini adalah penjelasan daerah dari masing-masing daerah. Yang pertama A1. A1 merupakan integral dari 0 sampai 10,041 dari fungsi Y sama dengan 54 dx. Lalu di A2 terdapat integral 42,319 sampai 156,649 dari fungsi 54 dx. Selanjutnya A3 dari integral 188,927 sampai 200
dari fungsi 54 dx. Selanjutnya untuk gunung yang pertama, fungsi dari integral 0 sampai 10,041 dari fungsi 60 sin 0,06 x plus 20 dx. Selanjutnya dari gunung kedua, dari batas integral 42,319 sampai 50 pi per 3 dari fungsi 60 sin 0,06 x plus 20 dx. Lalu di gunung ketiga ada fungsi dari batas 50 pi per 3 sampai 140 pi per 3 dari fungsi 12 sin 0,3 x plus 20 dx. Lalu di G4 gunung 4 ada dari batas 140 pi per 3 sampai 156,649 dari fungsi 60 sin 0,06 x plus 3,768 plus 20 dx. Dan gunung 5 G terakhir dari batas bawah 188,927 sampai 200 dari fungsi 60 sin 0,06 x plus 3,768 plus 20 dx. Selanjutnya rumus untuk menghitung volume air kami gunakan 1 kurang G1 plus A2 kurang G2 plus G3 plus G4 tambah A3 kurang G5. Karena ini belum termasuk lebarnya 50, jadi kami kali 50. Dan ini dalam satuan sentimeter, karena diminta ke liter, kami bagi 1000. Jadi, satuannya dalam liter. Dan ini merupakan fungsi topografi kelompok 1. Fungsi topografi kelompok 1 itu terdiri dari T merupakan interval dari Y 0 sampai 10,20, lalu T dengan interval Y 0 sampai 10,20, lalu P dari interval X 0 sampai 20,20, lalu P dari interval X 0 sampai 20,10. Selanjutnya A dari 0 dari interval X 0 sampai 20B. Selanjutnya ini adalah fungsi B sebenarnya 3,68. Lalu fungsi pertama mereka adalah 3 sin 0,5996 X plus 4,9998 plus 3, di mana X intervalnya dari 0,927 sampai 8,772. Lalu fungsi kedua dari 3 sin 0,5996 X plus 4,998 plus 3, di mana X intervalnya dari 11,228 sampai 19,073. Berikutnya, fungsi ketiga adalah 3/4 sin 1,25 X plus C plus 0,75 dari interval X 0 sampai 20. Lalu berikutnya fungsi G adalah 3/4 sin 1,25 X plus C plus 0,75 dari interval X 0 sampai 0,927. Lalu ada fungsi H 3/4 sin 1,25 X plus C plus 0,75 dari interval X 8,772 sampai 11,228. Lalu fungsi I 3/4 sin 1,25 X plus C plus 0,75 interval X 19,073 sampai 20, di mana C-nya itu sama dengan 1,6366. Penjelasan daerah dari daerah yang diarsir warna biru adalah air, lalu daerah yang diarsir warna hijau adalah gunung, dan yang terakhir daerah yang diarsir warna kuning adalah darat. Lalu, setelah dipisah-pisah,
setiap sorry. Lalu setiap daerah yang diarsir tadi, kami mengintervalkannya dengan interval setiap intervalnya. Bisa dilihat luas dari air 1 adalah 9. Luas dari air 2 adalah dx. Luas dari air 3 adalah 9. Sorry guys. Saya nge-lag. Enggak saya yang nge-lag. Lalu setelah daerahnya diarsir, kami menentukan luas daerah setiap daerah yang diarsir tersebut, yaitu luas dari air, darat, dan gunung. Luas dari air 1 bisa dilihat hasilnya 9,2. Luas dari air 2 bisa dilihat hasilnya 2,2. Lalu luas dari air 3 bisa dilihat hasilnya 9. Lalu luas dari darat 1 hasilnya 1,2. Luas dari darat 2 hasilnya 3,04. Luas dari darat 3 hasilnya 1,2. Luas dari gunung 1 hasilnya 3,6. Lalu luas dari gunung 2 hasilnya 3,8. Luas dari gunung 3 hasilnya 3,8. Luas dari gunung 4 hasilnya 3,6. Lalu setelah mencari luasnya, kami menilai kriteria dari kelompok 1. Dan kriteria wajib dari kelompok 1 yang pertama terpenuhi karena topografi daratannya seragam semua. Lalu kriteria 2-nya tidak terpenuhi karena ketika di zoom terdapat patahan di dalam fungsinya. Dan kriteria 3 wajib terpenuhi karena bisa dilihat dari topografinya tidak ada bukit yang melebihi ketinggian akuarium. Lalu kriteria wajib 4 terpenuhi karena bisa dilihat dari gambarnya juga hanya ada 2 bukit yang tidak terendam air. Dan kriteria wajib 5 terpenuhi karena di bawah permukaan air terdapat tepat 3 buah bukit. Lalu untuk mengecek kriteria 6, kami menggunakan rumus luas dari air 1 yang dikurangi luas dari darat 1 ditambah gunung 1, lalu ditambah luas dari air 2 yang dikurangi dari luas gunung 2 yang ditambah darat 2 dan ditambah gunung 3. Lalu terakhir ditambah luas dari air 3 yang dikurangi oleh luas gunung 4 yang ditambah dengan darat 3. Lalu hasilnya kami kali dengan 100 karena topografi kelompok ini diperkecil 10 kali lipat. Lalu setelah itu kami kali dengan 50 karena 50 adalah lebar dari akuarium tersebut. Lalu tidak lupa kami bagi 1000 untuk mengkonvert dari sentimeter kubik ke liter. Lalu hasilnya setelah dikonvert ke dalam liter, maka hasilnya sekitar 101,36 liter. Maka dari itu kriteria wajib 6 dari kelompok 1 tidak terpenuhi. Lalu penilaian tidak wajib dari kelompok 1. Kriteria tidak wajib 1 terpenuhi karena bisa dilihat dari topografinya terdapat 3 bukit kecil di bawah permukaan air. Lalu kriteria tidak wajib 2 terpenuhi karena dari topografinya V air yang di daerah 2 lebih besar daripada V air di daerah 1 dan 3. Lalu kriteria tidak wajib 3 terpenuhi karena bisa dilihat dari topografinya hanya ada 2 bukit yang keluar dari permukaan air. Lalu kriteria tidak wajib
4 terpenuhi karena bisa dilihat dari topografinya, daratan di dalam akuarium lebih kecil dibandingkan volume airnya. Berikutnya topografi kelompok 14. Fungsi topografi dari kelompok 14. Sorry. Berikut fungsi topografi kelompok 14. Di ngomongnya di Zoom dong. Aku ngomongnya kenapa? Untuk penilaian kriteria kelompok 14, yang pertama itu kriteria wajib 1 terpenuhi karena bisa dilihat dari topografinya, daratannya seragam. Terus untuk yang keduanya, kriteria wajib 2 terpenuhi karena bisa dilihat dari topografinya tidak ada fungsi yang patah. Dan ketinggian airnya sama semua. Untuk mengecek volume air, kita menggunakan rumus yang sudah tertera di sini. Dan dari rumus ini kita bisa menghitung volume air dari kelompok 14, yaitu 293,129 liter. Karena hasilnya lebih dari 200 liter, maka kriteria wajib 6 tidak terpenuhi. Oke, kita lanjut ke penilaian kriteria kelompok 14. Yang kelima ada kriteria tidak wajib 1 terpenuhi karena bisa dilihat dari topografinya ada 3 bukit yang berada di bawah permukaan air. Dan untuk 6 kriteria tidak wajib 2 tidak terpenuhi karena bisa dilihat dari topografinya dan bisa dilihat dari hasil perhitungan V air di daerah 2 lebih besar dari volume air di daerah 1 dan daerah 3. Dan untuk 7 kriteria tidak wajib 3 terpenuhi karena bisa dilihat dari topografinya 2 bukit yang keluar dari permukaan air cukup besar untuk kura-kura bisa bergerak cukup di daratan. Dan untuk yang terakhir, kriteria tidak wajib 4 terpenuhi karena bisa dilihat dari topografinya volume daratan lebih kecil daripada volume air di akuarium.
Oke, jadi kesimpulannya berdasarkan dari analisis kelompok kami, kelompok 14 lebih banyak memenuhi syarat dan sebagai asisten Dr. Calvin, kami menyarankan fungsi topografi kelompok 14 daripada kelompok 1. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.